Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar balat reptil semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kali ini saya akan membahas tentang ular kawat. Ular kawat bertubuh amat kecil. Tampak berkilau seperti sepotong kawat kecil kehitaman. Panjang tubuh hingga 20 cm. Akan tetapi jarang yang lebih panjang dari 15 cm. Kebanyakan malah sekitar 10 cm atau kurang. Tubuhnya berwarna hitam, kehitaman, kecoklatan, atau abu-abu kebiruan. Umumnya lebih gelap di bagian dorsal punggung, dan lebih muda di sisi ventral perut. Ekornya amat pendek dan pada ujungnya terdapat runcingan serupa duri. Terkadang kedua ujungnya, kepala dan ekor, berwarna lebih muda atau keputihan. Matanya tersembunyi dan hanya tampak sebagai bintik gelap samar-samar di balik sisik kepalanya. Oleh sebab itu, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai blind snake, ular buta. Sisik-sisik yang menutupi bagian tengah tubuh tersusun dalam 20 deret. Amat halus dan serupa saja bentuknya di bagian dorsal maupun ventral. Ular ini sangat mirip cacing, baik ukuran tubuh maupun perilakunya. Sering ditemukan di bawah perabotan rumah, di balik pot-pot tanaman dan di halaman, di bawah batu dan kayu-kayu busuk. Ular ini dengan segera menggelepar seperti cacing bila terusik. Namun bila dia mati dengan saksama, terlihat ular ini memiliki sisik yang berkilau dan kulitnya tidak berlendir. Ular kawat menggemari tempat-tempat yang sedemikian untuk mencari mangsanya yang berupa telur-telur semut, rayap dan berbagai serangga kecil lainnya, ulat, serta cacing tanah. Mulutnya begitu kecil, dan hanya cukup untuk menelan mangsanya yang juga amat kecil. Karena itu adanya sangka-sangkaan orang bahwa ular kawat termasuk semacam ular yang amat berbisa dan dapat mematikan manusia hanyalah mitos yang tidak berdasar. Ular ini bahkan tidak mampu menggigit orang. Ular ini diduga berbiak secara partenogenesis, yakni telurnya berkembang menjadi individu ular tanpa dibuahi oleh ular jantan. Dugaan ini muncul karena semua spesimen ular ini yang berhasil dikumpulkan ternyata teridentifikasi dengan kelamin betina, sejenis ular lain yang juga diketahui memiliki kemampuan partenogenesis adalah ular karung Papua, Acrohordus arafurae. Kebiasaan ular ini yang hidup di bawah tanah fosorial, ukurannya yang amat kecil, dan kemampuan partenogenesisnya, menjadikan ular kawat ini mudah tersebar luas. Populasinya dapat terbentuk hanya dengan satu spesimen ular yang terbawa dalam tanah pada pot tanaman. Penyebaran ular ini amat luas. Afrika, Zanzibar, Tanzania, Mozambik, Somalia, Kamerun, Benin, Togo, Pantai Gading, Madagaskar, Kepulauan-Kepulauan Komoro, Mascarenes, Seychelles, Mauritius, Reunion, Rodrigues, Asia tropis Arab, Persia, India, Sri Lanka, Myanmar, Muang Thai, Indochina, Tiongkok Selatan, Jepang Selatan, Hong Kong, Taiwan, Filipina, Semenanjung Malaya, dan kepulauan-kepulauan di Samudera Hindia, Pasifik, Guam, Solomon, New Caledonia, Hawaii, Meksiko, Guatemala serta Hindia Barat. Ada beberapa banyak spesies ular kawat lainnya dari Margatiphlops di Indonesia Barat, Cyclotiplops di Sulawesi dan Acutotiplops di Papua. Kerabat dekat ular kawat, yakni Rampotiplops lineatus Schlegel, 1839, memiliki panjang tubuh sampai sekitar 48 cm dan menyebar dari Thailand, Semenanjung Malaya, Singapura, Sumatera, Nias, Kalimantan, Jawa Barat dan Tengah.